kula panjenengan sebagai wong Islam niki sing kedah dilampahi tanpa kecuali asal ngaku wong Islam niku mboten enak-enak lajeng asal maca syahadat wis cukup mboten. Wonten kewajiban, wonten tugas. Kewajiban wau saking Allah, saking agami. Sanes saking sinten-sinten pancen saka agama. Kewajiban sing pun kula terangaken, kewajiban dibagi dua, dibagi dua. Mereka tak nantek orang mengaku Islam, memperoleh orang Islam, se-Islam aku, benar Islam ewidi. Mereka kudu ngerti kenapa kewajiban agama sekutu lampai. Muntah lampai mana tak kena, mana Islam tak kena. Kewajiban agama ini kayak begitu dua. Nomor setong sampun terangake di kaula. Sekutu elakone bitong setengah orang. Buku atau dokter. Orang napa abai pun orang kota, napa orang desa. Napa orang nikah soki atau melarat. Ada berhidup nikah orang biasa atau orang yang dipangkat. Ipre kepi, icapok kepi. Ini saya sebut fardu ain buah. Fardu ain. Kewajiban setengah orang Islam. Termasuk anak-anak korban tinggi. Jadi tak pandang juga pokok asal anak itu sudah gelik, sudah dewasa, terkena kewajiban ini. Sampai tua, sampai dukun, tak lepasnya. Bagi pula nomor 2 kewajiban sampai terang kibi Allah. Kewajiban mereka mengkarakan kewajiban bersama. Ketu elakone areng-areng atau kolektif. Orang Islam mereka tak keneng kau memikir keselamatannya ada individu tok tak keneng. Orang ada kau selamat tak tahu. Orang lain celaka atau tak celaka. Orang kampung rosak tak rosak. Orang kota ria fokus tak fokus. Benar urusan kok. Tak kenang. Tak kenang. Masyarakat ria bedro atau tidak. Demoralisasi atau tidak. Keadaan ekonomi terkelacir. Rakyat melarat atau tak melarat. Kok tak ngurus. Pokok korban abe selamat beres. Ampun, salam. Ini kata kenging. Nah, ini saya sebut kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Kewajiban utama pondok sing nglampahi ampun lain ampun tak usah pun. Ini kewajiban yang kedua. Setelah pola terangaki di kaulah bentuk dari ketat Ketua Ulumuddin. Contoh lagi, contoh. Saya mah kewajiban kolektif. Artinya korban desa ngelakoni. Sedangkan cuma orang dua kelop ampun cukup. Selain tak kewajiban. Yang mereka perang atau pertahanan, hankam masnaf, urusan keamanan, urusan tentara, pertahanan. Mereka fardu kifayah mereka. Tak keneng negara mereka pertahananlah lemah, pertahanannya car kelacir, keamanannya car kelacir. Tak oleh
Itu sekapir Islam negara mereka. Mun sampai angkatan perang negara mereka, udara, darat, laut, kepolisian, mun sampai cara kelajar, mun sampai lemah, mereka tak kengeng. Mereka berbagi saya nih. Orang beda senator, orang beda sengaros sebagian, ampun, selain ampun bebas dari tugas, bebas dari kewajiban. Cukup amar ma'ruf, mecek orang, notore orang, memimpin masyarakat, malai. Mereka benar, berlebih, mereka benar karpo, kiai atau balik atau tukang dakwah. Mereka perintah mereka, perintah dari agama. Orang mecek masyarakat, notore abri nasihat. Burung saya, buat melarang burung saya tak saya. Kangku ya ngerti. Mereka wajib mereka. Wajib agama malah itu. Mereka bisa kepi. Orang segembar mereka bisa kepi. Tidak ketat. Tapi yang ini itu, ngurusin jenazah, bagus, mengadar mati. Tak tolong dari keteng kampung, dari keteng kota. Urusan kematian sebelum mengurus. Beda masjid terlantar. Mereka bisa kepi. Sebenarnya itu manapun bebas orang sekampung. Melana, beda rukun kematian tiap-tiap kampung itu fardu kifayah. Termasuk ajaran lagi fardu kifayah. Saya nih beda lagi. Memang keaman sebagai beda kerukunan bagian ngurus kematian. Menikah saja pas orang-orang penduduk nikah pas tidak tahu menahu, mon problema tibi ngurus, mon orang lain lebih-lebih men orang melarat, orang sitandik, umpamanya orang enak, pas tak ngurus lagi mon mati, itu seperti ini kan, sekampungnya itu seperti ini saya baca fardu kifayah. Juga lain-lainnya tadi tak beri fatwa, menegakkan hukum, jadi hakim, pengadilan, mereka fardu kifayah mereka. Juga penguluh, juga pemerintahan, kepala negara, kepala-kepala mereka, jabatan, mereka termasuk fardu kifayah. Jadi orang sengkuk pemerintahan niat ajaran lagi fardu kifayah oleh kencur mereka. Salah oleh kedudukan, oleh jajaran, oleh pahalanya aman sini. Kor tepak niat sah. Juga ngurusi masjid. Urusan nikah, napanya mana tak ngurusi masjid. Ini ke fardu kifayah nikah. Mau sampai beda setong kampung atau kota, masjid terlantar sebelum ngurus. Ini ke bisa tepi. Orang sekampung ini bisa tepi. Juga urusan kelaparan, mau sampai beda orang mati, kaliran mati karena tak cukup, tak ngakan, kelaparan. Ini bisa tepi. Mau sampai beda ngurus. Umpamanya pemerintah tak ngurus, umpamanya jabatan sosial tak ambil, ngurus umpamanya lagi. Mereka rakyat tak boleh menang, harus ikut membantu mereka orang. Bukan karena perintah negara, perintah Allah mereka, perintah agama mereka. Esoro tak esoro, mau kau sampian aromasah sebagai orang Islam, yang ikut tu noro mereka. Atau baik penapanya mana makmurah rakyat mereka. Termasuk fardu kifayah. Nah, cuma makin tak perlu sebagai orang pas numpuk blek artinya pasan mapolong jadi setong itu diketok punten. Bagi melana gula nerangaki fardu kifayah adalah suatu sistem pembagian kerja di antara anggota-anggota masyarakat. Ini adalah merupakan takaf bakni, pembantu guys. Berdesa ngurusi mayit, urusan ini. Ada yang mengurusi apa? Pamanah ini kaki, pamalan ini. Ini termasuk salah satu perkara kebijakan Islam. Wah, ini kayak urusanku. Orang kali. Membaga orang akabi ini pun betul tapi tak mampu karena melarat. Ini kebud. Ayasan atau badan yang mengurus ini. Benar cuma orang mati kok sebagai rukun kematian, rukun kematian beda. Kecil banget ini kamu perlu tapi umpamanya eksekusi sering marah tapi mon asal dia mon kalina tak kuat, mana tak mampu. Ini harus ada yang membutuhkan. Cuma alhamdulillah contoh saya pikir senika pun beres presiden TV pun.
Tapi urusan nikah, ini jomperet, ini selamat, ini termasuk fardu kifayah pun nikah. Kepentingan-kepentingan yang kalau ditelantarkan masyarakat terganggu. Ya, ini lah. Yang dinamakan fardu kifayah ialah kewajiban-kewajiban yang kalau ditinggalkan masyarakat terganggu. Keberadaan nikah pas terganggu. Nikah fardu kifayah nih. Tak usah peraturan pemerintah nikah pun. Agama menyorot ini sudah. Umpamanya saja, nikah kengeng nikah. Lebih teguhan nikah. Soal lalu lintas tidak ada yang mengatur. Sampai banyak kecelakaan, dosa tapi orang sejember ni dosa. Mensobung peraturan atau orang yang ngurus keamanan lalu lintas. Sebab ni kau kepentingan umum ni. Nah, melana senikah ni, cara Indonesia ni. Fardu kifayah ialah kepentingan umum yang kalau ditinggalkan masyarakat terganggu. Nah, itu fardu kifayah. Jadi maknanya orang Islam ni tak oleh absen, tak oleh menjadi penonton, tidak boleh. Aduh, cinerang kok tak norok di urusan, oh tak kena. Mana yang menjadi kepentingan umum, umat Islam harus ikut, harus menurut agama nih, benar menurut sera-sera nih, esoro tak esoro, tetap harus. Nikah fardu kifayah. Jadi agama ada pangeran Allah Subhanahu wa taala selain kaula panjenengan tong setonga orang kudu nglakoni kewajiban-kewajiban khusus kang kuwi tong setonga orang. Nah, saya sebut fardu ain, boleh kewajiban engke punika fardu kifayah. Nika kudu siarake nika. Kudu anak-anak kaula sampean kudu diberi pengertian ini, hei anakku. Kalau kamu ingin menjadi orang Islam yang benar, orang Islam yang baik, jangan cuma asal Quran saja. Tidak, memang itu sembahyang, syahadat, nikah fardu ain nikah, apa sah, arkanul Islam kaisa, itu untuk masing-masing orang, tong orang. Tapi selain Nigeria, boleh cong, saya nyamai fardu kifayah. Fardu kifayah dia apa-apa sih kepentingan urusan masyarakat, urusan umum, kepentingan umum. Lamun tidak sing ngelakone, tidak sing ngurus, area sal kabeh terganggu. Jadi ya fardu kifayah wajib. Lah apa-apa lah itu sudah. Sampai urusan kesehatan, iya masuk. Pokok asal masyarakat terganggu, mentak diurus, fardu kifayah guys apa? Bukan hanya urusan saya mengenai masjid, madrasah, bukan hanya juga urusannya urusan dunia nih kan. Opama lagi, ekor Jember sebung pasar, sehingga orang ajualan nih sal tak karuan. Fardu kifayah ke pasar, fardu kifayah. Rumah sakit fardu kifayah. Jadi soal keamanan, soal lalu lintas. Pokoknya, mau secara ringkas, keberadaan makin nikah, urus pemerintah, jawatan. Upama sebelum pemerintah, upama lah nikah lagi. Sobung sengator, wajib umat Islam. Moros. Maupun tentu tapi ini. Soal keamanan pertanian, soal agraria, soal kesehatan, soal kemakmuran rakyat, soal perumahan, soal semua soal-soal yang diurus pemerintah sekarang ini, itu fardu kifayah itu. Umpama pemerintah tidak ngurus, tak burung umat Islam harus ngurus itu. Tapi karena bersih ngurus, ampun bebas, selain tak wajib, ampun nikah. Bidana fardu ain, bi fardu kifayah. Karena bersih ngurus, nikah, ampun lainnya tak wajib. Tapi mau sebung sing ngurus, kepi tak ada sing ngurus, dosa kepi. Nah ini fardu kifayah. Mereka sudah mengenai apa saja, baik mengenai urusan akhirat maupun mengenai urusan dunia. Nikah keterangan kaula nikah. Nikah. Amma fardul kifayati, nikah monya kitab Ihya. Fa huwa kullu ma la yustaghna anhu
fi qiwami umurid dunya. Sing dijenengi fardu kifayah yaiku apa wae sing tidak bisa dihindari, yang tidak bisa ditinggalkan untuk tegaknya urusan-urusan dunia. Nah, ini kan sampai kantor ujuli itong setong, mulai dari industri, pertanian, pertenunan, pemerintahan, malah ini cantuk, macam cari malu cobaan kode sih. Cantuk dia masuk fardu kifayah nikah. Ketemu canggul selorasi sekali pecet boleh nikah. Setiap ada tukang pecet nikah fardu kifayah nikah. Masuk nikah. Sampai penjahit. Ini termasuk kan keterangan Imam Ghazali. Sebab mon ini tidak ada yang ngurus soal pakaian, sandang, pangan, sebung si ngurus tentu kacau. Keberadaan ini pasal taron karon. Melana disebut fardu kifayah. Saya perlu ya toraki boleh bikulah. Bada debu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini satu undang-undang di dalam agama. Ma la yatimul wajibu. Apa-apa yang perkara wajib tidak bisa beres illa bihi, kecuali pakai barang itu, fahuwa wajibun, maka barang itu menjadi wajib. Nah, ini kenyamanan sebagai sarana, sebagai alat untuk menjalankan sesuatu yang wajib, itu alat wajib juga. Ini kan. Jadi engkau tak bisa apa yang montak lebat, umpama niki, ada penyamana jembatan, masjid berdiri ya. Pas sungai ya lebar, airnya santak. Umpama lagi, engkau bungkun dia, ada tak bisa jumatan, montak lebat. Napa nyaman teteh, napa teteh nih? Jembatan gitu. Hah? Geledek, man. Nekah hukum agama geledek ini wajib. Wajib. Tak keneng. Lu tak tahu wara kok beda urusan kok itu tidak bisa. Tidak bisa. Harus. Loh, apa kok wajib, Pak? Iya, orang sembahyang Jumat itu wajib. Saya tidak bisa mengerjakan wajib kalau tidak pakai ini. Paling bodoh ini. Nah, ini namanya sarana atau alat untuk mengerjakan yang wajib, menjadi wajib. Norok de mon Jumat atau wajib, ini ki wajib. Mon Jumat atau sunat, ini ki sunat semekele. Ini mana mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa saja yang perkara wajib tidak bisa dijalankan kalau tidak pakai itu, maka itu menjadi wajib. Paham sih? Ini kepikiran keterangan kulis ini pada Pak katakan janika. Kecuali Islam ini sampai menjadi penonton. Jangan sampai engkau letak ngurus sepokok abah jeng orang kau selamat masuk surga. Lebih beres pun tak tokok. Ini sahabat orang Islam dalam dunia menikah harus menjadi anggota masyarakat yang aktif. Keturun norok. Tak oleh sendekep, tak oleh. Harus ikut orang rembuk, urun pendapat. Ini baiknya begini, Pak, ini baiknya begini, ini baiknya begini. Lah, ini kan fardu kifayah nikah. Nikah undang-undang agama ki, ma la yatimul wajibu illa bi fa wajibun. Bon.